Baiklah, kita lanjutkan, rekan-rekan semua semangat ya. Kita lanjutkan tentang topik berikutnya, yaitu generator set ya. Jadi nanti materi bahasan kita tentang generator set ini ada pengertian genset, kemudian dilanjutkan tipe-tipe genset, fungsi genset ya, kemudian ada komponen utama genset, sistem pendukung genset, langkah penggunaan genset, instalasi genset, inspeksi genset, dan nanti kesimpulan ya. Jadi pengertian genset itu apa? Genset atau generator set adalah perangkat kombinasi antara pembangkit listrik dan mesin penggerak yang digabung dalam satu set unit untuk menghasilkan tenaga listrik ya. Nah, tipe-tipe genset itu ada dua ya, berdasarkan arus yang dihasilkan ada dua tipe genset, yaitu generator AC maupun generator DC ya. Nah, perbedaan kedua genset itu ya ada kalau generator set AC, stator berupa kabel yang tetap dan rotor berupa magnetnya ya. Sedangkan untuk generator DC, kumparan yang berputar dengan magnet sebagai statornya. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat perbedaan yang lainnya ya, jadi untuk generator AC, arah dari arus yang dihasilkan generator AC itu ya bolak-balik ya. Jadi ada ya alternating current ya, jadi generator AC bolak-balik ya. Kalau generator DC ya arusnya adalah DC ya. Jadi mengalir di satu arah ya. Nah, kemudian generator AC, arus dari generator AC berubah terus ya setiap waktu, sedangkan kalau di generator DC menghasilkan arus yang konstan ya. Nah, kemudian masih kita bisa lanjut ya. Jadi arus AC dapat ditransfer ke tempat yang jauh, sedangkan arus DC tidak bisa mengalir ke tempat yang jauh ya. Makanya jaringan listrik kan nggak ada jaringan listrik DC ya, nggak ada ya. Jadi arusnya adalah arus AC ya. Kemudian ada generator AC ya, ini lebih sering digunakan untuk kebutuhan listrik rumahan, industri ya, untuk menggerakkan motor-motor yang berukuran kecil, sedangkan generator DC sering digunakan untuk kereta listrik dan motor-motor besar lainnya ya. Jadi kalau kita lihat fungsi genset ya, jadi itu pengubahan energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Jadi ada penggerak mulanya. Jadi penggerak mulanya yang kita bahas tadi adalah menggunakan diesel ya, tapi bisa penggerak mula yang lain, bisa turbin gas, turbin air, turbin uap ya, dan lain sebagainya menghasilkan listrik. Seperti yang sudah kita kenal, ada pembangkit listrik tenaga diesel ya, PLTD, pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga uap ya, pembangkit listrik tenaga gas ya, pakai turbin gas ya, pembangkit listrik panas bumi ya, itu menggunakan turbin uap ya. Jadi ini ada energi mekanik ya, ada energi ini. Jadi energi mekanik kalau dari reciprocating engine ya ini ya, menggunakan motor bakar ya. Jadi gambarannya seperti yang sudah kita bahas di video combustion engine ya, video 1 ya, bisa menggunakan mesin diesel ya. Nah, mesin diesel itu nanti kita bisa lihat prinsip kerjanya kan tahu ya. Jadi yang diisap dan dikompresi hanya udara segar ya, isi silinder selalu penuh, akhir langkah kompresi beberapa derajat sebelum titik mati atas disemprotkan bahan bakar, akhirnya terjadi penyalaan diri ya. Jadi dari energi mekanik
diubah menjadi energi listrik, ya. Nah, komponen utamanya itu ada ya ini. Jadi kalau kita lihat ada engine-nya sendiri, ya, ada alternator, ada fuel system, ya, sistem bahan bakar, ya, ada voltage regulator, ya, ada VR, ya, ada cooling and exhaust system, ya, ada lubrication system, ya, sistem pelumasan, ada ya, jadi macam-macam, ya. Jadi ada kontrol panel, ada ini. Jadi ini adalah main assembly untuk ilustrasi, ya, ilustrasi genset secara keseluruhan, ya. Jadi ada satu engine, 2 alternator, 3 fuel system, ada voltage regulator, ada cooling and exhaust system, ya, ada lubrication system, ada baterai chargernya, ada control panel, ada main assembly-nya, ya. Ya, jadi kalau kita lihat engine sebagai sumber energi input mekanis untuk generator, ya. Kemudian alternator, bagian dari generator yang menghasilkan output listrik dari input mekanis yang diberikan oleh mesin, ya. Kemudian ada fuel system sebagai tempat penyimpanan bahan bakar untuk keperluan motor atau engine, ya. Rata-rata tangki bahan bakar dapat menyalurkan bahan bakar 6 sampai 8 jam, ya, tergantung besar kecilnya dimensi mesin, ya. Nah, ini ada voltage regulator. Sesuai namanya, komponen ini mengatur tegangan keluaran dari generator, ya. Terus ada cooling plus exhaust system, ya. Jadi cooling system ya mendinginkan, yang didinginkan apa? Mesin, ya. Mendinginkan mesin dan menarik panas yang dihasilkan dalam proses kerja mesin, ya. Jadi supaya mesin temperatur kerjanya normal, ya. Nah, ada exhaust system, ya. Jadi exhaust system itu membuang gas-gas yang tidak diperlukan hasil dari sisa pembakaran, ya. Jadi lubrication system melumasi bagian-bagian mesin yang saling bergesekan dan memindahkan panas yang diakibatkan oleh gesekan mesin, ya. Nah, kemudian ada baterai charger. Ini tempat menyimpan tegangan yang dihasilkan oleh generator, di mana energi listrik didapat hasil konversi energi mekanik motor diesel, ya. Nah, ini ada kontrol panel bagian antarmuka pengguna genset, di mana terdapat tombol atau rol pengontrol generator. Kalau main assembly atau frame-nya itu ya jelas tempat menopang komponen-komponen genset atau frame-nya harus kuat dan tidak membahayakan pengguna, ya. Jadi tempat dudukan meletakkan satu unit, satu set mesin genset, ya. Jadi penggerak mulaannya mesin diesel dan generatornya, ya. Nah, ini ada sistem pendukung genset, ya. Jadi ada sistem pelumasan, ada sistem bahan bakar, ada sistem pendinginan, ya. Jadi kalau sistem bahan bakar artinya ya berhubungan dengan ya, jadi ada sistem bahan bakar. Kalau kita lihat ya seperti ini, ya. Ya, jadi nanti sistem bahan bakar itu dimulai dari apa? Dari tangki bahan bakar, kemudian nanti ada pompa transfer, kemudian ada saringan halus, ya, baru masuk ke injection pump. Dari injection pump ada pipa-pipa tekanan tinggi yang masing-masing ke silinder-silinder, dan ada injektor, ya, yang fungsinya adalah nanti menginjeksikan bahan bakar, ya. Ya, jadi ada tangki bahan bakar, ya, ada saringan kasar, ada pompa transfer atau pompa pemindah, ya, transfer pump, tekanannya rendah, ya, antara 1,8 ya sampai 2,5 bar, ya. Ada saringan halus, ya, ada
ya, poros penggeraknya ya, ada common railnya ya, ada katup pengatur tekanan ya. Jadi itu ya, jadi ini bagian-bagian dari sistem bahan bakar. Ada tangki ya, ada saringan kasar, ada pompa pemindah, saringan halus, kemudian ada pompa penekannya sendiri ya. Jadi injection pumpnya, ada pengatur katup pengatur tekanan. Nah, kalau yang sistem common rail ya ada common railnya ya. Common railnya itu adalah kalau yang sistem common rail semua itu ada sensor ya. Sensor itu nanti akan memberikan info ke ECM ya, Electronic Control Module atau ECU, Electronic Control Unit, akhirnya membagikan, mendistribusikan bahan bakar ke masing-masing silinder sesuai dengan takaran secara stiokometri ya. Jadi ini poros penggerak, batang pengatur, pipa tekanan tinggi, pengaput atau injektor silinder. Akhirnya terjadi proses pencampuran bahan bakar dan udara di dalam silinder ya. Ya, baik, kita lanjutkan di sistem pelumasan ya. Ya, jadi nanti ya, jadi ada sistem pelumasan, ada sistem pendinginan. Ya, kalau sistem di sini kita lihat ini adalah sistem pendinginan ya. Jadi ada kolennya, ada pompanya, ada water jacket, ada intercooler, ada radiator, kembali ke awal. Jadi siklus ya, jadi siklus ya. Jadi ini adalah untuk sistem pendinginan. Ya, jadi penggunaannya ini variasi ya. Jadi ini dicontohkan langkah penggunaan genset, membawa genset ke ruang terbuka, menyalakan genset dengan memutar kunci ke tombol on dan menekan tuas ke tombol on, kemudian menarik tali penggerak untuk memutar rotor ya. Setelah mesin generatornya hidup, amati bagian-bagian dan spesifikasi generator, kemudian mematikan generator dengan memutar kunci ke tombol off ya. Kemudian lakukan perawatan berkala untuk menjaga kinerja dari genset ya. Ya, jadi saya kira itu ya, jadi gambaran umum tentang genset ya, namanya genset ya. Jadi ini diesel genset, jadi ada penggerak mulanya mesin diesel, kemudian ada generator ya. Jadi motor bakarnya itu sebagai motor bakar adalah diesel. Diesel yang prinsip kerjanya adalah mengisap udara. Jadi yang diisap dan dikompresi hanya udara segar, isi silinder selalu penuh, akhir langkah kompresi beberapa derajat sebelum titik mati atas, disemprotkan bahan bakar, akhirnya terjadi proses penyalaan diri. Kalau sudah terjadi penyalaan diri, maka mesin itu akan bekerja ya, bekerja, memutar, engine-nya akan berputar, itu dari energi panas bahan bakar dan udara yang dibakar diubah menjadi energi mekanik ya. Nah, energi mekanik nanti dipakai untuk memutar generator. Akhirnya generator bisa menghasilkan listrik ya. Jadi saya kira untuk video pembelajaran tentang generator set ya secara global kita sudah bahas, dan saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya yang masih satu kesatuan, yaitu pengenalan bagian-bagian daripada engine diesel ya. Saya kira cukup. Sampai ketemu lagi, kita tetap